Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiana Rohmania dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan proses siklus oksigen dan karbon. Proses siklus oksigen dan karbon dapat terjadi dengan bantuan sinar matahari. Ketika matahari bersinar, tumbuh-tumbuhan baik di perairan maupun daratan dapat mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi senyawa karbon organik dan kemudian melepaskan oksigen ke atmosfer melalui proses fotosintesis. Misalnya, di perairan ganggang hijau di laut apabila terkena sinar matahari, maka ganggang hijau tersebut akan menyerap karbon dioksida atau CO2 untuk proses fotosintesis, membentuk cangkang karbonat yang tersimpan sebagai kapur, dan kemudian hasil fotosintesis berupa karbon organik akan dilepaskan ke atmosfer. Sama halnya dengan di perairan, di daratan pada tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan sinar matahari. Kemudian hasil fotosintesis tersebut akan dilepaskan ke atmosfer. Namun, sebagian karbon organik atau hasil fotosintesis di dalam tubuh tumbuhan dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi. Proses itu sendiri melalui proses respirasi. Proses respirasi pada tumbuhan menghasilkan oksigen, kemudian sebagian oksigen tersebut akan dilepaskan ke udara, dan sebagiannya lagi akan disalurkan atau dihirup oleh manusia dan juga hewan. Manusia dan hewan juga dapat melakukan proses respirasi, namun prosesnya dan hasilnya berbeda dengan tumbuhan. Proses respirasi pada manusia dan hewan akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air atau dengan reaksi C6H12O6 dan 6 molekul O2 yang menghasilkan 6 molekul CO2 dan 6 molekul H2O. Karbon dioksida hasil respirasi manusia dan hewan akan kembali ke atmosfer atau akan diserap lagi oleh produsen atau yang kita sebut dengan tumbuhan. Ketika manusia dan hewan dan tumbuhan mati, maka semua senyawa organik tubuhnya akan diurai oleh dekomposer. Berupa bakteri-bakteri ini akan membebaskan karbon dioksida dari jasad mati ke udara atau ke dalam air. Sebagian jasad makhluk hidup ini ada yang sulit diuraikan, contohnya seperti pada hewan, dan sehingga akan membentuk fosil-fosil. Fosil-fosil ini digunakan untuk pembuatan bahan bakar fosil yang digunakan untuk aktivitas manusia. Pembakaran bahan fosil akan melepaskan karbon dioksida kembali ke atmosfer. Nah, inilah proses siklus oksigen dan karbon. Proses ini terjadi secara berulang terus-menerus. Dan inilah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.